Hujan lebat susah sinyalmu lagi. Ku buat 10 kemungkinan, tak sampaikah pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewa akan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Kali ini apa lain dari yang kemarin. Tak mau ku dengar peringatan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran. Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewa akan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Maju sebelum jatuh, tak jera dari dulu. Gelisah makananku, iya ku tahu itu. Mengapa padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewa akan menunggu. Sudah tahu hanya sepihak rindu, masih coba lempar dadu peruntunganku. Gegabah nomor 1, paling-paling menangis seperti dulu. Lagu lama yang aku tahu. Lupaku tak atau ku batu. Lingkaranku kerap bertanya, mengapa ku tampak biasa-biasa saja, jalani hari dan tertawa. Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkanku seketika. Tak perlu ku terus-terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa ku mudah terima? Apa selama ini ku tak benar cinta? Tak harus ku alirkan air mata untuk tunjukkan
mata untuk tunjukkan derita. Dia tinggalkanku seketika. Tak perlu terus bertanya apa alasannya. Mungkin dia bukan orangnya. Berdansa bukan tandaku bahagia. Kita rayakan saja. Sedihkan takkan selamanya. Mungkin memang sudah waktunya. Mungkin dia bukan orangnya. Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya. Menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat. Ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama. Di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya. Mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat, ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama. Di sana kau terlihat bahagia. Angin bawa pergi air mataku ini. Coba ku tahan namun tak berhenti. Mengalir tuh kau yang takkan mengerti. Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan
buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Akang Teteh dan teman-teman semuanya. Apa kabar nih malam hari ini? Semoga semuanya bisa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita bisa hadir kembali via Zoom meeting dalam kegiatan Study Club 2025 di pertemuan kedua. Sebelumnya, perkenalkan kembali saya Dewi Safira yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir. Wah, nggak kerasa banget nih teman-teman, kita udah ada di pertemuan kedua Web Development. Kira-kira siapa nih yang kemarin udah ikut di pertemuan pertama? Coba dong, aku mau tahu. Coba ketik di kolom chat hadir buat yang kemarin udah ikut di pertemuan pertama. Siapa nih yang kemarin udah ikut? Atau react deh. Wih, oke, rame banget. Yeay, keren banget teman-teman. Makasih ya yang udah ikut stay dari pertemuan pertama kemarin. Nah, malam ini kita akan lanjut belajar lagi nih di bidang web development bersama pemateri kita yaitu Kang Muhammad Rizky Saputra. Sebelumnya kita ngobrol bentar yuk kepada Kang Rizky. Halo Kang Rizky, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Kang? Halo, halo. Suaranya masuk gak ya? Masuk Kang. Oke, Alhamdulillah kabarnya baik ya. Tadi baru selesai dari kantor soalnya jam 6:30. Ya, Alhamdulillah ya, Kak Rizky ini keren banget sih, benar-benar menyempatkan hadir selalu ya. Oh ya, kalau boleh tahu nih Kang, ada sedikit bocoran gak nih? Malam ini tuh kita bakal ngebahas apa nih seputar web development, biar teman-teman semua makin penasaran. Oke, mungkin buat pembahasan kita nggak akan banyak bahas teorinya. Paling nanti kita coba praktek ya bareng-bareng. Kita bakal coba aja bikin kayak gimana sih struktur HTML tuh, struktur dari website tuh seperti apa sih yang sekiranya ini bisa gitu buat
seenggaknya teman-teman tahu apa sih yang harusnya ada di website itu kayak gitu. Oke nih teman-teman, kita sekarang bisa langsung praktek. Oke kalau gitu langsung aja saya persilakan kepada Kang Rizky untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa disimak ya dari awal sampai akhir supaya karena ini tuh nyambung sama pertemuan kemarin teman-teman. Boleh kepada Kang Rizky kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, sebelumnya boleh minta tolong ke operator buat di share screen ya, PPT-nya. Bisa nggak ya? Oke, udah muncul ya. Oke, sebelumnya teman-teman perkenalkan lagi ya, saya Rizky selaku pemateri di Study Club kali ini. Mungkin teman-teman yang di sini kalau boleh tahu semuanya ikut yang pertemuan satu nggak ya? Atau emang ada yang baru masuk di pertemuan dua nih? Coba bisa ketik satu kalau emang udah pernah hadir, ketik dua kalau baru pertama kali hadir. Ayo, ayo. Biar nanti saya juga tahu nih enaknya gimana. Hadir, hadir, hadir. Oke. Satu, satu, satu. Ini Akila baru pertama kali join ya? Oke, oke. Gak apa-apa. Nanti kita bareng-bareng aja. Mungkin nanti bisa bantu sama teman-temannya. Tanya aja ke teman kelompoknya. Oke, mungkin di sini saya mau tanya dulu deh buat teman-teman udah pada install VS Code belum ya? Atau ada yang belum nih? Regina udah. Siapa lagi yang udah boleh react jempolnya teman-teman kalau udah. Oke, Akila udah. Nisa udah. Oke, pada udah ya. Oke, mungkin karena udah juga ya, jadi kita coba sama-sama bahas juga. Tapi di sini kalau teman-teman emang ada yang dibingungin atau misalkan ada yang masih belum tahu atau ketinggalan, langsung bilang aja ya di on mic aja biar nanti saya juga bisa tahu gitu. Soalnya kalau misalkan dari kolom komentar kan nanti saya juga bakal buka tab lain, jadi nggak bisa lihat kolom komentar gitu. Jadi bisa on mic aja ya. Mungkin bisa di next buat operator. Oke, di sini teman-teman kan udah di-share roadmap ya. Nah, teman-teman pada baca nggak nih roadmapnya itu di pertemuan dua ini ada apa aja? Nah, kalau belum, nah sebenarnya di pertemuan kedua ini kita bakal bahas tentang struktur sih teman-teman. Entah dari semantik HTML, struktur halaman website, ataupun navigasi yang bisa digunakan oleh teman-teman semua ketika membuat suatu website gitu. Di sini sebenarnya kita nggak akan ngoding yang sampai sebegitunya yang kita udah sampai bikin website yang bisa di klik navigasi atau navbarnya, terus juga nanti bakal ada uh, halaman-halaman lainnya. Enggak, kita nggak sampai ke situ. Jadi nanti cuma sekedar saya jelasin dulu aja strukturnya ini apa, ini apa, ini apa. Dan nanti bakal ada demo website aja, website yang udah jadi yang pernah saya buat, yang memang sudah sesuai dengan kriteria yang ada di sini gitu. Jadi santai aja teman-teman. Nah jadi di pertemuan kali ini tuh kita bakal bahas 3 poin penting. Yang pertama ada semantik HTML, itu isinya ada header, ada tag nav, ada pokoknya itu tuh semantik itu isinya tag-tag ya, nanti bakal dijelasin juga. Ada main, footer, section, dan juga artikel. Nah, kedua itu ada struktur halaman web. Nah, di mana struktur halaman web ini teman-teman emang kita ini belajar ya kayak dari web tuh isinya ada apa aja sih? Pertama tuh ada home, ada about, ada produk dan juga ada kontak. Nah, itu tuh apa sih? Nah, itu tuh sebenarnya nanti bakal jelasin ya bahwa kalau misalkan dari semantik itu adalah tag yang merupakan sebuah kode. Nah, kalau struktur itu lebih ke tampilan yang dilihat oleh user ataupun oleh eh, pengguna websitenya biar nanti tahu nih ini bagian apa yang berisikan informasi-informasi yang diperlukan oleh user.
Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada navigasi antar halaman HTML menggunakan tag A atau tag nav. Nah, jadi itu kalau misalkan teman-teman tahu dia, contohnya misalkan ada website apa ya? Oh, teman-teman pernah kunjungi website Himsika. Dan di situ kan di atas tuh ada tuh kayak eh, kata yang bisa diklik nanti bakal masuk ke yang lainnya. Contohnya misalkan setahu saya tuh ada ya kayak kontak person. Nah, nanti ketika diklik itu langsung masuk ke kontak person yang ada gitu. Nah, itu contoh dari navigasi ya. Mungkin bisa di next ya kita langsung masuk ke materinya teman-teman. Nah, apa sih semantik HTML itu? Nah, sebenarnya semantik ini bukan yang ada di sebelah ya. Nah, semantik ini tuh sebenarnya adalah ini teman-teman jelasannya ya. Merupakan penulisan HTML yang memiliki makna jelas sesuai dengan fungsi kontennya. Dengan menggunakan teks semantik, struktur halaman web jadi lebih rapih, mudah dibaca oleh developer, dan juga lebih mudah dipahami oleh web browser atau SEO friendly. Nah, sebelum kita masuk ke teknis kodenya, saya mau bahas dulu tentang ini nih. Apa sih semantik itu kan udah jelasin ya. Kalau misalkan penulisan HTML yang jelas sesuai dengan fungsi kontennya. Misalkan di sini teman-teman kita bikin ini deh sebuah tag ya. Sini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, misalkan di sini nih. Kalau teman-teman bisa lihat biasanya pernah lihat codingan HTML itu ada yang namanya head yang ditutup gini dan bakal ditutup lagi kayak gini. Nah, jadi di sini tuh nanti ada isinya. Nah, jadi di sini isi halamannya, isi kode. Nah, kayak gitu. Ada yang kayak gini. Nah, yang namanya head ini disebut semantik. Kenapa? Karena head itu kan kita tahu sebagai kepala ya, ataupun bagian atas lah, bukan bagian badan. Nah, jadi segala sesuatu yang diinisialisasi di dalam head ini bentuknya itu bukan yang muncul langsung ke website, tapi itu yang emang bakal apa ya istilahnya? Bakal muncul sebagai identitas websitenya. Nanti bakal dijelasin kok di next slide. Nah, jadi sesuai dengan fungsi kontennya. Misalkan nanti ada lagi yang namanya ini body misalkan. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang body, berarti isi isi kodenya itu merupakan isi dari websitenya. Misalkan uh, ada di website Himsika itu kan dalamnya tuh kayak pengenalan Himsika, terus ada visi misinya juga, terus scroll lagi ada program kerja dan segala macamnya. Nah itu masuk ke bagian body dari si website tersebut gitu. Nah jadi uh, semantik itu adalah inisialisasi dari struktur kodenya. Oh ini tuh apa sebagai apa gitu. Itu bakal diinisialisasi dengan baik daripada kita bikin ada tuh kalau misalkan teman-teman udah belajar ya, ada yang namanya div kayak gini nih, ada yang namanya div. Bentar ya. Ah, nah di situ ada div nih. Sebenarnya yang biasa banget dipakai tuh ini yang saking simpelnya dan juga bisa digunakan di semuanya, walaupun tanpa ada kayak header, ada head, ada body, tapi ini bisa digunakan walaupun ini nggak baik karena bikin pusing dari si programmernya. Jadi kita makanya ada semantik HTML digunakan untuk bisa uh, diinisialisasi dengan baik dan juga di sini dijelaskan bahwa mudah dipahami oleh web browser. Nah, maksudnya apa sih web browser atau SEO friendly itu? Nah, sebenarnya teman-teman kan di sebuah laptop ya, biasanya teman-teman makanya itu ada yang namanya Chrome, ada Microsoft Edge, terus juga ada Mozilla Firefox mungkin atau yang lainnya. Nah, itu tuh search engine ataupun web browser yang digunakan oleh teman-teman semua. Nah, sebenarnya cara kerjanya hampir sama semuanya itu buat menampilkan website-website ataupun aplikasi yang ada di internet gitu kan. Nah, misalkan kalau kalau kita pakai semantik HTML yang udah jelas headnya seperti apa, bodinya seperti apa, footernya seperti apa, nah itu tuh bakal lebih mudah di-detect gitu sama sistem. Nah, jadi itu bisa lebih muncul ketika teman-teman ketik nih misalkan, sok coba teman-teman cari ke Google itu informasi Unsika. Coba Min boleh
operator boleh share screen nggak ya ke Google gitu dari operatornya? Boleh nih Biar kita dibantu sama-sama tahu Kang nih. operator buat share screen ke Google. Oke, coba dari teman-teman ini source yang namanya Sistem Informasi Unsika coba. Nah, yang muncul kan, nggak usah masuk linknya, nggak usah masuk linknya, di Google-nya aja. Nah, yang muncul kan kayak gini ya. Yang muncul tuh pasti dari official Unsikanya, karena ya mau bagaimanapun pasti dari server Unsika juga bakal menaikkan CEO-nya atau Search Engine Optimization-nya. Jadi ketika kita ketik suatu apa ya bisa dibilang ya, suatu keyword di search bar kita itu bakal muncul yang sesuai dengan yang sudah diinisialisasi gitu. Nah, di sini yang muncul itu sistem informasi Unsika. Nah, tapi kalau misalnya kita carinya himpunan sistem informasi Unsika, pasti yang keluarkan Himsika ya. Coba dicari deh, pakai himpunan depannya. Nah, yang muncul pertama itu yang paling atas apa teman-teman? Nah, itu eh, akun Instagram kan. Baru yang keduanya itu baru website utamanya dari Himsika. Nah, sebenarnya kenapa sih yang muncul pertama itu Instagram gitu bukan website? Padahal ketika eh, kita ini membahas tentang web browser seperti Chrome, Google atau yang lainnya, itu tuh harusnya yang utama tuh adalah website gitu, bukan Instagram. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab nggak? Jadi kita sekalian belajar tentang digital marketing ya. Ada yang bisa jawab atau mau coba? Nggak apa-apa. Ayo, Gimana nih ayo. teman-teman? Ada yang mau jawab gak nih? Bakal dapat nilai tambahan nih kalau ada yang bisa jawab. Ada yang Kalau nggak raise hand dari nih Kang. siapa yang resen tuh? Dari Sakif, dari kelompok Node.js. Boleh Sakif bisa on mic jawab kenapa yang muncul utama itu Instagram bukan website Teams. Nggak. Izin jawab Kang, saya Muhammad Saki Pamam dari kelompok Node.js itu karena website apa sih waktu kita searching Imsika itu orang-orang lebih sering mencet yang Instagramnya daripada yang website, betul nggak Kang? Terima kasih. Nah, betul jawabannya Sakif. Pintar-pintar. Nah, jadi yang pertama kali muncul itu yang memang sering dikunjungi oleh pengguna internet gitu. Terus juga kan karena dari uh, internet sendiri kan yang pertama muncul itu pasti dari sosial medianya ya yang memang lebih banyak juga dari followersnya ataupun yang lainnya. Sedangkan kalau misalnya kita melihat website MCK ini jarang gitu yang emang klik buat uh, masuk ke websitenya. Nanti coba tanya aja ke teman-teman Kominfo per bulan ini tuh berapa orang sih yang udah klik website MCK gitu. Kayak gitu. Nah, jadi bisa lebih jelasnya itu yang paling sering muncul itu yang memang lebih sering juga dikunjungi gitu. Oke, kita balik ke materinya. Kita uh, melipir sedikit tadi. Nah, jadi ini lebih mudah dipahami ketika memang semantik HTML ini digunakan dan bisa didetek juga oleh web browser itu sendiri. Bisa di next. Nah, tadi yang saya jelasin juga kan ada berbagai macam kode-kode juga dan di samping ini ada contoh kode yang memang udah disediain ya, yang udah saya coba buat. Ini kalian jelas gak ya? Kayaknya kurang jelas ya. Nah, mungkin saya coba kirim di kolom komentar. Tapi sebelum itu ada yang mau
jadi relawan nggak buat presentasiin dari kode ini? Ayo, ada yang mau nggak? Nanti jadi nilai plus juga. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau share screen gak nih buat praktek langsung? Oke, ada yang raisan lagi nih Kang. Dari Sakif lagi. Wah, Boleh ada kepada sakit lagi. Sakif. Yang lain ganti aja sakit mulu ah. Ayo yang lain yang lain. Boleh gimana yang lainnya nih? Ada yang mau nilai tambahan gak nih? Langsung aja raisan teman-teman. Kita belajar bareng-bareng, jangan takut salah. Karena nanti bakal dikasih tahu sama Kang Rizky-nya. Ayo, ada yang mau nggak? Ayo nih teman-teman, ada yang mau nilai tambahan gak nih? Ada yang mau dapat award gak nih? Langsung raisin aja, nggak apa-apa. Aduh, kayaknya pada malu-malu nih, Kang. Gimana kalau ditunjuk lagi kali ya, Kang? Oke, coba saya mau tunjuk deh. Kalau kata Teteh, moderatornya ya. Coba dari Akila tadi yang bilangnya ketinggalan ya. Coba Akila bisa share screen. Gimana nih, Akila? Ya, Kira-kira bersedia nggak? permisi Kang Boleh Teh. raisin dulu. Eh, kalau ini apa sebab bentar dulu ya. Sepengetahuan saya tuh kalau yang atas itu kan bagian heading ya, kalau salah. Iya, Akila. Jadi nanti coba buka VS Code. Nanti saya kasih kodenya. Nanti baru sama saya baru jelasin juga di dalam VS Code-nya gitu. Jadi kamu share screen dulu aja gitu. Bentar Kang. Ini buka VS Code dulu ya Kang ya. Iya, ini kodenya udah saya kirim di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa di copy paste aja dulu. Ya, Bentar. Bentar Kang. Ini perlu buka apa? Buka videonya enggak Kang? Permisi Buku Kang. apa? Buka apa? Video di apa namanya itu di laptopnya gimana ya? Share screen-nya dari hostnya bisa kasih izin ke Akila buat share screen nggak ya? Nah, coba boleh di share screen lagi, cobain. Dan hostnya udah dikasih izin. Terus ya. Gimana ya?
Udah belum, Kang? Belum muncul. Belum muncul ya. Ya udahlah, Klik, saya langsung aja ya, Kang ya. klik Alt T sama S aja coba, bisa nggak? Alt sama S. Di ini ya, Kang, di Zoom-nya. Iya. Nah, bisa kan? Nah, udah, Kang. Oke. Jadi, eh gimana ya? Saya juga baru sih belajar kemarin. Docstype, benar. Docstype ini tuh apa sih, gimana ya? Oke, Eh, saya jelasin dulu aja ya. Jadi kita nyimak aja. Saya nggak minta buat dijelasin juga kok sama kita. Tenang aja. oke. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat ya. Di sini kan ini merupakan struktur sederhana dari semantik HTML. Yang tadi saya bilang kalau misalkan emang semantik ini tuh kita menginisialisasi berbagai macam eh, penggunaan dari tag HTML sendiri. Misalkan di sini di line pertama itu ada doctype HTML ya. Nah, ini sebenarnya sebuah tag yang seenggaknya tuh wajib buat kita tuh tahu kalau file itu HTML gitu. Nah, terus nih kita langsung ke line ketiga. Ada yang namanya head. Nah, terus yang ketujuh itu ada yang namanya body. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman ya. Akhirnya bisa coba di enter gak dari line 2-nya? Ini ya. Di situ di enter aja biar lebih kepisah aja. Benar kok. Ini sih. Di yang ketiga, yang ketiga. Oh, yang ketiga. Nah, situ di enter sama di body, di atas bodinya juga sama. Ini ya. Ya. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu yang pertama tuh ada tag head. Terus yang kedua ini yang dipisah itu ada body ya. Itu kan jadi terpisah gitu antara kepala sama badan gitu kan istilahnya. Nah, selanjutnya di sini di dalam head itu kan yang udah saya jelasin ya itu cuman sekedar kita bisa inisialisasi website kita itu seperti apa. Nah, selanjutnya di bagian body ini dipisah lagi nih. Ada bagian header, nav, artikel, sama footer. Nah, bisa dipisah lagi nggak Akila buat bagian header-header yang di bawah? Di bagian body, di bagian body. Nah, itu ada header, ada nav. Itu coba di enter-enter aja biar dipisah. Bentar, bentar. Nah, ini nyambungnya kayak ini kan. HTML yang hitnya. Oke, ah nggak apa-apa deh. Bisa dilihat aja. Itu kan jadi ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya. Ada empat semantic tag di dalam tag body. Di mana ada header, ada nav, ada artikel, sama ada footer. Nah, gunanya apa sih? Nah, yang pertama itu header tuh sebenarnya cuma inisialisasi, bukan tentang kita ini bikin layout ya. Ini cuma sekedar inisialisasi bahwa H1 ataupun judulnya itu namanya belajar elemen semantik di HTML. Nah, selanjutnya di bagian navigasi itu ada tiga. Ada home, ada about, sama ada contact. Nah, nanti eh tagnya itu bisa kita klik teman-teman. Bisa kita klik buat menuju ke halaman-halaman yang adanya nanti gitu. Nah, selanjutnya habis itu ada artikel. Artikel ini tuh bisa dibilang apa ya? eh Isinya, kontennya gitu, konten yang ada di websitenya. Contohnya tutorial semantik elemen untuk pemula. Nah, penjelasannya itu semantik elemen adalah elemen yang memiliki makna dan tujuan. Tujuannya agar HTML mudah dibaca dan tidak ada penyalahgunaan tag. Elemen semantik juga bagus untuk SEO dan juga dapat meningkatkan accessibility. Nah, jadi ini tuh membantu juga ya biar tahu nih, oh artikel itu berarti konten. Artikelnya itu ada apa? Ada judul sama ada penjelasannya. Nah, selanjutnya ada footer. Footer itu apa? Biasanya tuh kalau teman-teman ngeliat di bawah, di bagian bawah, paling bawah website itu ada kayak copyright dari si websitenya apa-apa-apa. Nah, itu yang jadi footernya gitu. Coba bisa dibuka nggak ya? Ini kodenya, klik kanan. Nah, terus
Langsung open bisa nggak ya? Gimana Kang? Ini ya. With live server deh ya. Coba buka terus itu kan udah kebuka ya. Akhirnya share screen-nya jangan ini jangan VS Code tapi semua layar aja. Nah, kebuka tuh. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu sama yang yang dibuat tuh cuma sekedar gitu doang teman-teman, bukan yang sebuah website yang wow juga. Cuma sekedar tulisan-tulisan ya tulisan dari tag HTML sama kayak tadi isinya cuma sekedar penjelasan buat eh, H1 ataupun headernya tadi apa. Terus juga nah ada navnya kan ada tiga tuh. Bisa kelihatan ada home, about sama contact. Nah ini tuh beda kan. Itu warnanya biru, ada underline-nya juga bisa diklik. Nah selanjutnya ada lagi di bagian artikel ada H1 sama ada paragrafnya ataupun isi kontennya. Selanjutnya di footer itu ada copyright-nya. Nah, Akila, saya mau nanya deh. Itu kan Iya di Kang. header itu H1 isinya kan belajar elemen semantik di HTML. Dan di artikel juga sama H1 isinya tutorial. Nah, kenapa bisa ukurannya tuh kelihatan berbeda antara H1 yang atas sama H1 yang bawah? Tahu nggak? Nggak tahu Kang. Oke, nah jadi perbedaannya walaupun itu sama-sama H1 karena kita lihat nih di atas nih. Walaupun sama-sama nih header dan artikel itu dibungkus, pembungkus dan di dalamnya ada H1 juga. Tapi karena si web browser ini bisa ngedetek, oh H1 yang atas itu di dalam tag header, berarti dia itu bagian atasnya, bagian kepalanya yang bisa jadi judul. Sedangkan H1 yang bawah itu di dalam tag artikel, berarti dia itu sebagai judul konten, bukan judul dari websitenya. Makanya si web browser ini bisa ngedetek, oh berarti H1 yang atas itu harus lebih besar dari H1 yang di bawah. Karena H1 atas itu adalah judul website dan H1 bawah itu adalah judul konten. Nah, gitu jadi perbedaannya walaupun sama-sama itu heading satu ya, teman-teman. Bukan kayak gitu. Jadi semantik HTML ini tuh benar-benar berguna gitu ataupun digunakan buat teman-teman ini bisa setidaknya tahu gitu dari fundamental website itu seperti apa. Oke, oke lah mungkin thank you share screen-nya boleh kita ganti ke operator lagi buat PPT-nya. Oke Kang. Oke, mungkin operator. Jadi di sini kan udah jelasin juga ya buat contoh dari kodenya tadi itu seperti apa dan juga penggunaannya. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya itu ada struktur halaman web. Ini beda sama semantik tadi ya. Nah, sebenarnya itu struktur halaman web itu sama konsepnya itu kayak denah sebuah rumah. Website juga perlu yang namanya itu penanda setiap bagiannya. Tujuannya adalah untuk mempermudah user dalam melakukan navigasi dan tersampaikannya informasi dengan baik. Nah, contohnya kan di sini kan ada contoh dari denah rumah ya. Itu ada kotak-kotaknya tuh, ada teras, ada kamar tidur satu, dua, ada ruang keluarga, ada kamar mandi, ada dapur, terus juga yang lainnya kan. Nah, itu tuh denah dari si rumah mungkin ya gitu. Nah, sama buat di website juga ada denah yang harus diperhatikan yang setidaknya ini bisa tahu gitu orang itu seperti apa. Mungkin bisa di next. Nah, kalau di website itu biasanya tuh ada header ataupun judul besar ya dari si websitenya. Terus ada navigasi yang di bagian atas di bawah header itu tujuannya tuh kayak tadi buat kita ini bisa ketika klik itu bisa langsung ke halaman yang ingin ditujunya. Lalu di sebelah kiri itu biasanya ada sidebar, sebelah kanan itu konten dan di bawah itu footer. Nah, sebenarnya di sini bisa dilihat ya di tengah itu kan ada sidebar sama konten yang gede. Nah, sidebar di sini itu biasanya menampilkan menu teman-teman. Terus sebelah kanan
itu menampilkan konten walaupun biasanya itu rasionya antara 80-20 atau 90-10. Jadi 10% itu sebelah kiri kecil itu buat sidebar dan 90%-nya yang besar itu buat konten. Isi kontennya apa aja. Dan di bawahnya itu ada footer. Jadi di sini tuh teman-teman bisa tahu gitu setelah kita itu bisa melihat ini ada apa aja. Kayak misalkan contohnya itu dari oh headingnya itu ini headernya judulnya. Oh berarti kalau misalkan ada uh, bagian kecil di bawah header yang bisa diklik dan menuju ke halaman lain itu namanya navigasi atau biasanya disebut navbar. Nah, satunya sebelah kiri itu biasanya tuh tombol menu. Misalkan di website apa ya biasanya? Contohnya misalkan deh teman-teman bikin website biasanya tuh di admin ya, website informasi kasir. Nah, sebelah kiri itu biasanya ada dashboard, terus juga ada menu-menu lainnya yang bisa diklik. Dan nanti ketika diklik itu isi menunya muncul di sebelah kanan bagian konten. Jadi bagian atas antara header navigasi, terus juga sebelah kirinya sidebar dan di bawah footer itu tetap ketika kita ini mau ganti ke navigasi yang lain. Tapi isi kontennya itu berbeda-beda gitu. Nah, mungkin sekian dulu penjelasannya bisa di next. Oke, habis ini kita bakal lanjut buat ngoding ya. Jadi bakal ada penjelasan juga dan juga review website. Nah, mungkin sebelum itu saya kembalikan ke moderator ya. Kita break sejenak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rizky atas pemaparan materi yang jelas dan bermanfaat banget. Gimana nih teman-teman? Udah mulai kerasa ya ngodingnya ini. Kemarin kan kita baru perkenalan aja, tapi sekarang kita udah mulai masuk ke coding-codingan nih. Semoga semuanya masih bangun ya, dan jangan pada tidur dulu dong, karena bentar lagi kita mau praktek coding lagi. Nah, sebelum kita masuk praktek, kita mau ada kuis dulu nih teman-teman. Kuisnya masih sama kayak kemarin, kita bakal pakai Slido. Jadi boleh nih, kalian langsung aja buka browser handphone atau laptop kalian, terus cari di slido.com. Atau biar lebih gampang bisa nih, scan QR code yang udah dikasih di layar nih. Atau masukin kodenya 1487411. Yuk teman-teman, kita akan kuis dulu. Hmm. Ya teman-teman, udah pada di-scan belum nih? Kita join kuisnya. Boleh nih Kang Operator diliatin siapa aja yang udah join kuisnya. Oh ya teman-teman, buat namanya jangan lupa pakai nama asli underscore nama kelompok ya. Biar nanti kalau kalian menang juara itu bakal dimasukin ke penilaian teman-teman. Jadi nanti bakal direkap. Gimana teman? Udah pada join belum nih? Boleh dong Kang Operator diliatin siapa aja yang udah join. Ayo teman-teman, di scan nih. Sebelum ada yang join. Oke, ada Regina, ada Ayubi, ada Isan, ada Ica, ada Imelvi, ada Sakif, Ugi, Rame. Oke, kita tunggu bentar nih. Ajakin juga buat teman-teman lainnya buat join kuisnya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Fatur, ada Putri Aulia, ada Fahri, ada Firman Hidayat, ada Rahcunawati, ada Bunga. Wih, kita tunggu bentar kali ya. Kita tunggu yang lainnya join. Ayo teman-teman, apa bisa nih buka link yang ada di kolom komentar. Teman-teman jangan pakai nama aneh-aneh ya. Kalian pakai nama asli aja, oke? Sama nama kelompoknya, oke? Hmm, ya, betul. Betul. Ya, teman-teman, masih banyak yang belum join ya ternyata. Kita tunggu lagi kali ya. Hmm.
Hmm, ya nih yang namanya aneh-aneh nggak bakal dapat hadiah. Kira-kira apa ya hadiahnya? Ayo, ayo, yang lainnya. Kita mungkin tunggu sebentar lagi kali ya. Teman-teman, ajakin lagi yang lainnya. Bentar lagi kita mau mulai nih ke soal yang pertama. Ini udah makin ramai ya. Siap-siap teman-teman, bentar lagi kita mau mulai. Oke teman-teman, karena udah rame, langsung aja kita mulai yuk ke soal yang pertama. Boleh di start nih Kang Operator. Siap-siap teman-teman. Ini adalah soal pertama. Waduh, udah mulai ada coding-codingan. Nah, apa nih yang akan ditampilkan di halaman web kira-kira? Tadi udah dikasih tahu nih ada di materi. Coba dong, kalian jawab. Apakah hanya tulisan belajar atau ada tulisan belajar web, materi, HTML, CSS, dan JavaScript? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah B. Wih, keren banget teman-teman. 93% benar. Kalian emang merhatiin dari awal ya, keren-keren. Boleh di next. Nah, bagaimana hasil tampilannya di browser? Waduh, kalau ini apa nih kira-kira nih? Apakah tiga link dengan garis bawah default dipisahkan tanda garis ini atau daftar bulat otomatis atau teks biasa tanpa bisa diklik atau tidak tampil apapun? Apa ya kira-kira jawabannya? Apa kalian benar semua? Wih, benar semua. Keren banget tuh. Gila pinter-pinter banget ih kalian. Oke, boleh langsung masuk ke soal ketiga. Hmm, Kira-kira kalau yang ini apa yang bakal tampil di browser nih teman-teman? Mungkin aku mau jawab juga kali ya. Hmm, Kalau kata aku sih B. Kira-kira bener nggak ya B? Kalian pada jawab apa teman-teman? Jawabannya adalah jing 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 jing. Wih, B juga. Keren keren keren. Masih 93% yang benar. Keren banget. Ini hampir semua yang benar. Yuk kita langsung next lagi. Hmm, Apa fungsi utama tag main? Nah, tadi apa nih kira-kira? Menampilkan menu navigasi, menunjukkan konten utama dalam halaman, menambah efek visual default, atau menyimpan informasi penutup. Apakah, apakah B, apakah C? Jawabannya yang benar adalah B, wih, 89% benar. Jadi pada pintar-pintar banget. Ih, aku bangga banget. Oke, soal kelima nih. Tag footer biasanya berisi apa ya kira-kira ya? Logo dan judul website, daftar isi dan navigasi utama, informasi kontak atau copyright, atau artikel yang berdiri sendiri. Hmm, Kayak kira-kira footer itu tadi udah dijelasin sama Kang Rizky. Iya betul, informasi kontak atau copyright. Masih banyak yang salah, tapi masih banyak yang benar juga kan, keren banget. Oke, next. Mengapa nav digunakan dalam HTML? Kira-kira kenapa ya? Apakah untuk membungkus konten utama, atau untuk membuat daftar artikel, atau untuk menandai bagian navigasi seperti menu atau link, atau untuk menampilkan gambar? Tadi nav itu buat apa ya? Hmm. Yap, betul. Wih, ini hampir benar semua juga. Gila, keren banget kalian, guys. Oke, di next, so ke 7.
Jika kita ingin menulis sebuah berita yang berdiri sendiri, tag yang paling cepat adalah apa nih? Apa header? Nah, coba jawab juga deh, berita ya. Berita itu artikel gak sih? Coba B, bener gak nih kira-kira B? Wih, bener teman-teman. Waduh, ternyata banyak nih. Kurnianya bermata atau ada nafis. Mungkin kalian jawab aja deh. Oke, yang bener. Teman-teman. Yang bener. Keren banget, teman-teman. Lagi nggak? Wih, sama ya. Sama kelompok nasi. Ya, kelompok ada tamam dari kelompok CSS juga. TMS ya teman-teman. Terus ada main yang kuisnya gimana? Rame, apa bisa lakukan? Oke, yang udah riggingnya. Mungkin sekarang kita tampilnya gitu ya. Ke sang buat open navbar. Nah, di navigation bar teman-teman eh buat ini. Saya kita mulai lah ya. Mungkin kita ini kan ada ini ya. Teman-teman lihat kalau di sini bisa kode hari tadi sama yang kita masukin contohnya background. Nah, contohnya di situ ada H1 yaitu headernya. Bahwa di sini ada belajar elemen semantik di HTML. Ini sebagai penanda bahwa ini tuh judul dari halaman ini loh, dari si website ini loh. Nah, begitu pula di sini. Yang jadi H1 itu berarti di sini di bagian belajar warung. Nah, ini merupakan headernya ataupun H1 yang menunjukkan bahwa Jajah Warung merupakan sebuah judul dari website ini. Nah, selanjutnya di sini di bawah ada home about contact ataupun navigasi navbarnya. Nah, di sini dibuat nih sebelah sini. Nah, dibuatlah sebelah sini ada navigasinya, ada shop, ada about us, ada kontak dan lain-lain. Nah, ini juga yang emang jadi struktur ketika kita ini tahu gitu kalau misalkan tujuannya adalah buat website e-commerce bakal seperti ini. Contohnya di sini deh di roadmapnya. Coba teman-teman lihat ataupun buka roadmapnya. Nah di sini jelasin tuh kalau struktur halaman web seperti home, about, product, dan juga kontak. Nah sama seperti yang saya jelasin tadi dari home, shop ataupun ini lebih ke ininya ya produknya. Ada about sama ada kontak juga. Nah contohnya kita klik nih ke shop. Nah, ketika kita klik, ini harusnya bakal nge-scroll ke bawah tuh, ataupun ke si bagian page yang menunjukkan bahwa itu bagian dari si produknya gitu. Nah, about juga sama. Ketika kita klik about, itu bakal muncul penjelasan dari si websitenya. Kayak misalkan, kan about itu kalau bahasa Indonesia artinya tentang ya. Nah, itu tuh berarti penjelasan si websitenya itu gunanya untuk apa. Jadi kalau kita ini mau buat website e-commerce yang ditujukan sama panitia buat di tugas akhir, nah berarti kita juga belajar tentang marketing ataupun belajar tentang e-business ya. Nah bahwasanya kalau misalnya kita ini lihat ke about, nah berarti ini penjelasan tentang konten websitenya bahwa website ini tuh sebenarnya apa sih? Nah Jajah Warung ini merupakan sebuah program kerja dari Himsika yang gunanya adalah untuk menjual berbagai macam produk gitu kan contohnya. Nah, experience Jelajah Warung di exclusive marketplace for Unsika Information System Standard. Nah, jadi tuh sedikit intermezzo juga ya. Sebenarnya Jelajah Warung itu teman-teman kalau misalkan secara uh, historikalnya ya ataupun secara originalnya yang memang ditujukan itu sebuah marketplace seperti misalnya kayak Shopee kayak gitu tapi khusus punya mahasiswa sistem informasi dan yang dijual di sini itu bukan cuma sekedar produk yang ada di uh, merchandise Himsika kayak Jahim, kayak misalkan ada tote bag, ada kaos segala macam. Tapi di sini tuh yang dijual ada produk dari semua mahasiswa sistem informasi. Misalkan tadi dari Akila mau jual kebab ataupun mau jual misalkan buku deh. Nah, bisa tuh diupload di sini biar nanti dibantu buat penjualannya. Harusnya seperti itu. Nah, ini ada KM kalian yang muncul terus nih.
Nah, oke, kita lanjut. Selanjutnya di bawah navigation itu ada sidebar teman-teman harusnya. Tapi ketika kita ini membahas soal website e-commerce ataupun platform untuk bisnis, biasanya sidebar itu tidak digunakan. Dan sidebar itu gunanya untuk di aplikasi korporasi. Misalkan ada berbagai macam menunya gitu. Itu bisa digunakan sidebar. Tapi kalau enggak, kita fokus ke tengah yaitu konten. Nah, kontennya apa sih? Nah, nah, kontennya itu ya berarti isi dari si websitenya. Contohnya apa? Kayak misalkan produknya, penjelasannya juga seperti apa, terus juga alasannya. Ini kalau misalnya kita contohnya ini ya. Terus juga yang lainnya gitu. Ini jadi sebuah konten di dalam website Jelajah Warung itu. Nah, jadi konsep struktur dari si website itu sebenarnya tergantung dengan tujuan dibuatnya sebuah website. Misalkan, karena ini ditujukan untuk membuat website e-commerce ataupun platform online, berarti gunanya untuk branding, teman-teman. Tandanya berarti websitenya itu ditujukan buat menyampaikan informasi-informasi terkait dengan jelajah warung ini. Kayak misalkan produknya apa aja, brandnya, terus juga alasan kenapa harus memilih jelajah warung, ada poin plusnya atau poin yang bisa diunggulkan. Terus juga dari kayak misalkan kalau di sini tuh kita membantu siswa gitu ya untuk bisa menjual. Ini jadi manfaat lah, manfaat dari jelajah warung itu apa. Nah, selanjutnya di bawah ini ada testimoni dan di bawah ini yang namanya footer, teman-teman. eh jadi footer ini tuh bener-bener eh, sebuah kaki dari website. Jadi teman-teman itu di bawah itu kayak penjelasannya di bawah tuh kayak aboutnya apa, survei segala macam, terus juga ada kontaknya. Ini kalau kirim ke email seperti apa. Terus juga ada bagian-bagian lainnya yang ada di website itu sendiri gitu. Terus mungkin ada sosmed yang bakal bisa digunakan, yang bisa digunakan dan bisa diklik nih teman-teman. Nah, ini bakal masuk ke Instagramnya gitu. Paling gitu buat penjelasan ya dari struktur halaman website. Terus ada lagi nih contohnya. Ini website Teta Bakery ya. Mungkin ini tuh website dari tugas semester 4. Nanti teman-teman ada matkul tentang pemrograman berbasis web. Jadi teman-teman disuruh bikin website pokoknya nanti. Ini tugas dari saya. Ya isinya sama. Ada headernya seperti apa, ada navbar juga seperti apa. Nah, ini navbarnya di atas ya. Ini headernya. Terus ada kontennya seperti apa. Ini kurang lebih sama kayak tadi lah, kayak yang di Jelajah Orang juga. Karena kan ini e-commerce juga ya, sama. Biar seperti itu dulu deh. Ada yang mau ditanyain, saya mau ambil air dulu ya. Kalau mau tanya, tanya aja ya. Ya teman-teman, gimana nih? Ada yang masih dibingungin gak nih? Boleh nih kita mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, boleh bertanya langsung. Teman-teman yang mau bertanya, boleh lewat kolom chat atau dengan raise hand dan on mic ya teman-teman. Boleh siapapun yang mau bertanya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain gak nih ya? Atau ada yang belum dimengerti, ada yang masih dibingungin tentang website codingan ini? Oke, mungkin sedikit eh, tambahan deh sambil nunggu yang nanya. Jadi teman-teman, pokoknya tujuan akhir dari Study Club ini kan kita buat website e-commerce sederhana ya, gak usah yang sama kayak gini ataupun yang lebih-lebihnya.
Tapi harapannya tuh seenggaknya bisa kayak gini nih teman-teman, bisa munculin data produknya misalkan, oh produk itu ada apa aja, nah nanti bisa dibeli gitu kan. Produknya ada apa aja, terus nanti bisa dibeli. Nanti hasilnya tuh teman-teman bisa menjual setidaknya secara bohongan lah ya, produk-produk teman-teman gitu yang bakal disimpan juga di database. Jadi bukan coding kayak kayak nambahin foto di codingannya gitu. Paling itu sih buat tujuan akhirnya ya. Ayo, kalau mau tanya, tanya aja teman-teman, nggak apa-apa. Persilakan. Kalau bingung ataupun yang lainnya, tanya-tanya aja ya. Ayo nih teman-teman, ada yang mau ditanyain gak nih? Boleh langsung aja komen di kolom chat ya yang mau bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang belum dimengerti, boleh nih ditanyain aja. Jangan mau-mau teman-teman. Kalau malu unmic boleh lewat chat kok. Gimana teman-teman? Kita mungkin tunggu kali ya biar ada yang nanya nih. Ya benar teman-teman, jangan pada malu-malu. Boleh ditanyain aja kalau misalkan kalian belum paham. Mungkin dari panitia kalau emang belum ada ini, dari panitia aja yang mulai gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya aja. Atau dari clubbing setiap kelompoknya mungkin, kalau bisa lebih dibantu gitu ke teman-temannya. Ayo nih teman-teman, dari siapapun, dari peserta, dari panitia, boleh nanya nih. Hmm. Mungkin kepada clubbing boleh di follow up pesertanya buat ada yang masih bisa ditanyain kan. Gimana nih teman-teman, kok nggak ada yang nanya? Apakah kalian udah pada paham? Oke, ada yang raise hand nih Kang, dari Gethan Abramovic, dari kelompok HTML. Boleh kepada Gethan, dipersilakan untuk unmute. Nah, ada suaranya gak teh? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gatanan Bromopik dari kelompok HTML. Di sini saya mau nanya, Kang, kalau penggunaan CSS itu lebih enak digabungin HTML atau kita bikin filenya lagi, Kang ya? File CSS-nya gitu bisa.
Oke, Oke, terima kasih pertanyaannya, Gatan. Boleh kepada Kak Rizky dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, saya menjawab ya buat siapa tadi yang nanya? Yang Gatan Gatan. Kang, kelompok HTML. Oke, Gatan ya. Mungkin bisa dilihat dari sini di bagian tadi. Sebenarnya kan CSS itu materinya nanti ya. Tapi kita spill dikit-dikit dulu aja ya. Nah, ini kan berarti itu digabungin ya. HTML-nya tuh di dalam tag-nya kayak stylenya apa, seperti apa. Terus juga mungkin Gatan, Gatan atau teman-teman yang lain tuh pernah tahu gitu ada link ataupun ada file yang isinya tuh style CSS yang isinya tuh full dari si CSS itu sendiri. Nah, baiknya yang mana sih? Nah, sebenarnya tuh yang baik itu memang harusnya dipisah ketika ada file CSS yang khusus untuk bisa membuat desain setiap bagian-bagian di websitenya gitu. Nah, tapi nanti kita bakal belajar yang namanya itu ada library CSS ataupun yang membantu bagaimana CSS ini bisa digunakan tanpa kita membuat file CSS-nya. Kita tinggal masukin kayak gini nih. Nah, walaupun ini masih manual ya. Nanti bakal ada contohnya di sini deh, nanti bakal dijelasin juga. Gimana ya contohnya ya? Karena pokoknya nanti teman-teman bakal ada pelajarannya lah tentang itu sendiri, ada sesinya. Intinya kita bakal pelajarin entah tentang Bootstrap ataupun Tailwind. Nanti bakal teman-teman coba aja cari-cari dulu. Itu yang bakal membantu kita dalam pengerjaan CSS karena kalau misalkan kita ini menggunakan CSS-nya itu secara manual ataupun secara inilah ya, kita bikin file CSS itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang jadi problem itu ketika kita ini file CSS itu isinya udah banyak, kita mau bikin website besar, terus juga CSS-nya numpuk di satu file yang sama, kita harus carinya itu ribet, terus juga nggak tahu nih apakah ini benar yang digunakan atau enggak. Nah, nanti ketika kita ini membuat formatnya sama kayak gini, jadi setiap bagian tuh CSS-nya di dalam bagiannya, kayak misalkan di bagian semantik artikel itu backgroundnya warna biru muda. Nah, berarti cukup di sini kita udah tahu nih, oh di tag artikel ini warnanya biru muda, daripada kayak kita bikin file lagi namanya CSS style.css. Nah, nanti isinya ini banyak banyak banget yang emang digunakan untuk bisa membuat sebuah HTML, sebuah CSS untuk website-website tertentu gitu. Soalnya kayak gini. Nah, itu bakal ribet pokoknya. Jadi lebih baik kita menggunakan di dalam satu bagian-bagian tertentunya aja yang bakal kita ubah. Kayak gitu sih. Terima kasih atas jawabannya, Kang Rizky. Gimana, Gatan? Apakah terjawab? Ya, Boleh, sudah Ri. Kang. Jawab Kang. Terima kasih Kang. Sama-sama. Gimana dari teman-teman yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih. Kita masih ada waktu. Apakah kalian masih ada yang mau ditanyain? Atau sudah paham semua? Coba dong, kalau misalkan udah pada yang nanya dan kalian udah pada paham, coba komen di kolom chat paham. Paham. Kalau kalian emang paham. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ya. Oke, Rahma paham. Gimana yang lainnya? Pada paham gak nih? Kalian gak pada tidur kan, teman-teman? Paham 78% teh. Waduh. Ada yang masih dibingungin kah Putri Aulia? Kok nggak 100 gitu? Bisa nih ditanyain kalau misalkan belum paham-paham banget.
Gapan paham, Mukles paham. Yang lainnya gimana? Pada paham gak nih? Hmm, Ramam paham. Oke deh, kalau kalian pada paham dan tidak ada yang ditanyain, mungkin kita selesai tanya jawab sampai tadi pertanyaan terakhir. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyain di next pertemuan aja ya. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulkan nih bahwa penggunaan semantik HTML itu sangat penting untuk membangun website yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan memanfaatkan teks seperti header, section, artikel, nav, dan main, halaman web jadi lebih rapi, navigasinya jelas, informasi tersampaikan dengan baik, dan pastinya lebih ramah untuk SEO. Intinya, struktur yang baik akan membantu developer sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna. Oke teman-teman, akhirnya nggak kerasa banget ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan study club pertemuan kedua. Aku mau ngucapin makasih banyak untuk semuanya yang sudah aktif ikut dari awal sampai akhir. Aku juga mengucapkan makasih kepada Kang Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ke kita semua. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat dan menambah skill kita di bidang web development ini. Oke, sebelum ditutup, kita bakal ada sesi dokumentasi dulu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dari tadi belum on cam, boleh buat on cam ya. Ya, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang udah dibagiin di kolom chat. Biar kalian dianggap hadir ya dan menyimak sampai akhir. Oke, untuk sesi dokumentasi ini akan saya serahkan kepada tim operator. Jadi kepada teman-teman operator dipersilakan. Oke, halo semuanya, izin masuk sebentar ya. Saya Zilan dari operator. Boleh nih teman-teman semua buat aktifin kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin bakal saya tunggu sampai jam 20.55 ya. Oke, absen dulu teman-teman. Di sini udah ada Gatan, keren banget. Ada Regina, baru cuma duaan doang ini. Ada Firman, ada Alfarid. Waduh, kamu keren banget. Ada Bunga Aulia. Teman-teman yang lain mana nih? Ayo on cam dulu ya. Di sini ada 47 orang loh, banyak banget ya. Sampai ada 2 slide nih. Oke, mungkin kita bakal langsungin aja sesi dokumentasi kali ini. Boleh yang sudah on cam, boleh berpose, semuanya boleh bergaya, bebas ya. Oke, siap. Buat slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, buat slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Semangat. Oke, terima kasih teman-teman operator yang sudah membantu sesi dokumentasi kita. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah selesai. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat teman-teman atau yang sudah aktif ya. Dan jangan lupa tetap dijaga semangatnya karena kita masih ada pertemuan selanjutnya yang gak kalah seru dari pertemuan ini. Jadi pokoknya teman-teman stay tune terus aja dan sampai jumpa di Kamis depan ya teman-teman. Karena kegiatan ini sudah berakhir, izinkan saya menutup kegiatan ini. Saya Dewi Safira selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika selama memandu acara ini ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan, baby, that's a sign.